Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, sementara menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mengejutkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Para bapak dan ibu saudara-saudari yang terkasih, kalaulah misalnya ke pajak, ke Rabuan, ke Selasaan, ke Kamisan, atau ke mall, ke Irian, mungkin pernah papasan dengan seorang pengemis kan? Bahkan bisa aja beda tempat jumpa lagi pengemisnya. Maka secara spontan dalam hitungan detik, langsung kita membuat sebuah pertanyaan. Haruskah saya menolong pengemis itu? Sungguh-sungguh perlukah bantuanku ini kepadanya? Dengan sikap yang dingin, secara buru-buru meninggalkan pengemis itu. Atau mungkin juga cuek dan seterusnya. Jadi, di balik kecuekan kita dan ketidakpedulian kita, maka secara tiba-tiba juga hilanglah pengemis di hadapan kita. Para bapak dan ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ini adalah pilihan untuk tidak melihat pengemis dan pilihan untuk tidak peduli kepada pengemis tersebut sangat berkaitan dengan Injil yang kita bacakan hari ini, yang telah dituliskan Injil Lukas kepada kita. Kita telah mendengar bagaimana kedua orang yang disebutkan dalam bacaan ini. Yang pertama adalah seorang yang kaya, dan tidak disebutkan namanya orang kaya itu. Orang kaya ini katanya setiap hari berpesta pora, berpakaian ungu, berkain halus. Sedangkan yang satu lagi adalah seorang yang pengemis, dan disebutkan namanya. Siapa namanya tadi? Lazarus. Dan ini adalah nama yang sudah tidak asing lagi kepada kita. Penuh dengan borok, kurus, lapar, dan hanya mengharapkan makanan lewat remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Nah, inilah keadaan yang sangat
bertolak belakang antara orang kaya dan orang miskin. Dalam hal ini Lazarus, seorang pengemis. Sebetulnya orang kaya ini tidaklah mencuri ataupun tidak merampas milik orang lain. Kesalahan fatal orang kaya itu adalah ketika dia tidak melihat, sama seperti kita yang melewatkan pengemis tadi waktu jalan-jalan ke Mall Riyadh, ketika tidak melihat dan tidak bertindak kepada si Lazarus. Yang seharusnya anugerah dari Allah berupa kekayaan harta yang telah dimilikinya digunakan sebagai jembatan kasih kepada sesama, justru kekayaan itu menjadi jurang pemisah antara dia dengan si Lazarus. Sebetulnya kekayaan itu bukanlah dosa. Bahkan Abraham pun sewaktu tinggal di dunia ini adalah seorang yang sangat kaya. Yang menimbulkan dosa adalah bila mana kita salah menggunakan kekayaan kita. Lalu para bapak dan ibu, apa yang terjadi ketika kedua orang ini mati? Orang miskin tadi, Lazarus, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, tempat penghiburan. Sedangkan orang kaya tadi dibawa kemana? Dibawa ke alam maut, tempat penderitaan selama-lamanya. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita orang-orang modern saat ini? Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, keselamatan, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, inilah para bapak dan ibu pesan hari ini kepada kita. Kita harus berjuang. Apa yang kita perjuangkan para bapak dan ibu? Kita memperjuangkan supaya kita mampu peduli kepada sesama. Supaya kita mampu tidak sombong kepada sesama. Supaya kita mampu menggunakan kekayaan kita untuk sesama, bukan untuk diri kita saja. Dan disuruh kita untuk mengejar apa yang kita kejar. Yang kita kejar dalam hidup ini adalah kejarlah keadilan, apalagi kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kesabaran, dan kelembutan. Oleh karena itu para bapak dan ibu, marilah kita memperjuangkan iman kita dengan membuka hati dan pikiran kita kepada sesama, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga seperti apa yang telah diberikan contoh kepada kita lewat kisah Lazarus pada bacaan ini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Si orang kaya tadi menyuarakan permintaannya kepada Abraham. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api. Jadi para bapak dan ibu, kalau sudah masuk ke dalam neraka, tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang hidup. Percuma kita memohon kepada orang-orang kudus, tak bisa lagi kalau sudah sempat masuk ke dalam neraka. Dari mana kita mengatakan itu? Dikatakan di sini, selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Bayangkan para bapak dan ibu. Jadi sudah sempat masuk ke dalam api neraka, jangan lagi berharap masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bisa lagi. Apa yang menjadi pesan kepada kita hari ini? Yang pertama, marilah kita membuka hati kita kepada sesama. Kita jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah menggunakan kekayaan sebagai jembatan kasih. Jadi sekali lagi, kalau para bapak dan ibu kita semua merasa kaya secara material, di sini kan uang, berbicara uang. Tapi berbagilah. Terus apakah orang kaya dan orang miskin jaminan untuk masuk surga? Tidak. Kalau dia orang kaya jujur, masuk surga. Kalau dia orang miskin jahat,
masuk neraka. Jadi jangan melabelkan harus milih orang miskin baru masuk neraka, baru masuk surga. Nggak boleh menjadi orang kaya biar jangan masuk neraka. Nggak seperti itu. Tapi tergantung dengan perbuatan kita. Marilah kita buka hati kita, berbuat baik, menjadikan kekayaan sebagai jembatan kasih, dan berbuat kasih kepada sesama. Karena di sekeliling para bapak dan ibu pasti di sini ada Lazarus modern. Semoga Injil hari ini mampu membuka hati kita kepada sesama. Amin.